Iya, selamat pagi Bu Ellen. Duh, Bu Dina sehat? Iya, sehat Ibu Ellen seperti ya Ibu Ellen lihat. Oh iya, puji Tuhan ya kita semua sehat. Boleh minta waktunya sebentar Oh, Ibu Dina? silakan Ibu Ellen, saya senang sekali. Ya Ibu Dina, ini kan nanti jadwal Ibu Dina akan disupervisi kelas itu nanti hari Rabu ya. Iya, Ya, oke. Nah, tujuan saya untuk percakapan kita berdua ini percakapan praobservasi sebelum nanti hari Rabu Ibu Dina akan disupervisi di kelas. Oke Ibu Dina, sebenarnya tujuan kita berdua bercakap-cakap ini, praobservasi ini, yang pertama itu Ibu Dina, itu sebenarnya membangun komunikasi yang terbuka antara saya dan Ibu Dina. Iya. Kita menyiapkan berbagai hal sebelum supervisi itu dilakukan, sehingga pengembangan kompetensi yang ingin dicapai dapat tercapai. Iya. Nah kemudian ketika nanti supervisi Ibu Dina sudah rasa nyaman, rasa tenang, karena memang sudah dari awal percakapan antara saya dan Ibu Dina, saya sebagai supervisor dan Ibu Dina yang saya akan supervisi sudah terbangun dengan baik. Ya Ibu Dina ya? Iya, Ibu Seperti Ellen. itu. Oke, nah Ibu Dina ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan. Iya, Boleh ya? Boleh, silakan, Ya, saya oke. senang. Nah, Ibu Dina kira-kira tujuan pembelajarannya apa? Iya, jadi Ibu Ellen, jadi tujuan dari proses pembelajaran itu melalui kegiatan pembelajaran nanti dilakukan, melakukan pendekatan kolaborasi, Ya. dan model pembelajaran yang saya gunakan itu adalah model pembelajaran STAR. Peserta didik itu diharapkan untuk mereka bisa ya menganalisis kerajinan limbah berbentuk bangun datar, serta mereka bisa terampil dalam memproduksi kerajinan limbah berbentuk bangun datar dengan mengembangkan rasa ingin tahu ya, bertanggung jawab, tetapi juga mereka bisa melakukannya dengan baik dan disiplin. Oh iya, oke. Jadi nanti mode pembelajarannya start nih yang digunakan. Saya lihat juga nanti ada kolaborasi sehingga memang siswa bisa melahirkan satu produk nih, aneka jenis kerajinan dari limbah itu sendiri. Oke baik. Nah Ibu Dina kira-kira area pengembangan apa yang ingin Ibu Dina capai? Iya, area pengembangan yang saya ingin capai dalam proses pembelajaran nanti itu saya lebih mengharapkan siswa lebih memperdalam lagi ya pengetahuan mereka terkait dengan aneka kerajinan limbah yang nanti sebentar kita pelajari di kelas, tetapi juga dalam ketika proses berdiskusi, berkolaborasi itu siswa mungkin bisa lebih baik lagi mempersiapkan diri mereka sehingga dalam prosesnya nanti bisa berjalan dengan baik gitu. Oh iya. Oke, siap. Nah, satu yang terakhir nih Bu Dina. Nah, tujuannya sudah ya Tuhan. Kemudian area pengembangannya yang ingin Ibu Dina capai nanti sudah. Nah, kira-kira strategi apa nih yang Ibu Dina siapkan? Iya Ibu Ellen, jadi strategi yang saya siapkan itu adalah yang pertama itu dalam proses pembelajaran itu karena prosesnya berdiskusi dan sebagainya itu saya gunakannya itu saya menyiapkan LKPD. Oh iya baik, LKPD. Iya. Nah, selain itu juga saya menyiapkan berbagai video kan, video pembelajaran terkait dengan jenis-jenis limbah ya, yang nantinya karena sebentar siswa itu akan berproduksi, mereka akan memproduksi, maka video itu diperlihatkan sehingga dalam proses pembelajaran nanti mereka sudah siap, sehingga ketika dalam memproduksi mereka sudah bisa mengetahui kira-kira cara memproduksinya itu seperti apa, sehingga pada saatnya limbah yang tadi cuma bisa dibuang ya bisa dijadikan sebagai sampah dan sebagainya, siswa dapat melakukannya, memproduksinya sehingga bisa memberikan nilai ekonomis, tapi juga bisa memberikan nilai jual yang tinggi nantinya kepada masyarakat di sekitar. Jadi intinya memang anak punya keterampilan ya. Ya, oke, terima kasih Ibu Dina ya, luar biasa sekali percakapan kita berdua ini, praobservasi ini sebelum nanti supervisi klinis di kelas. Nah, saya berharap Ibu Dina mempersiapkan segala sesuatu dengan baik. Kemudian kolaborasi nanti akan tercipta
ketika anak ada dalam kelompok, nah pembagian kelompoknya nanti secara heterogen ya, sehingga memang tujuan sehingga anak bisa menghasilkan produk itu bisa tercapai ya Ibu Dina ya. Oke, terima kasih banyak untuk waktunya Ibu Dina. Sama-sama Ibu Oke, nanti kita ketemu lagi hari Rabu. Setelah itu kita akan ada lagi pasca observasi ya. Tetap saya masih bertemu dengan Ibu Dina nih. Oke, terima kasih Ibu Dina. Sama-sama Ibu Oke, Ellen. kita langsung ke kelas dulu masing-masing. Ya, selamat pagi anak-anak. Pagi, Ibu. Ya, sebelum kita memulai pembelajaran, Ibu mohon satu orang untuk kita berdoa memulai proses pembelajaran kita di saat ini. Ibu mohon Yusri, mari memimpin kita dalam doa. Teman-teman dan Ibu Guru, sebelum kita memulai pelajaran, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Doa selesai. Ya, terima kasih anak-anak. Hari ini bagaimana kabar kalian? Baik. Ada yang tidak hadir hari ini? Ketua kelas? Ya, siapa? Ya. Oh, ternyata ada Ali dan juga Rizal. Kenapa? Ketua kelas kenapa? Oh, ternyata Ali dan Rizal sakit ya. Kita doakan semuanya, semoga Ali dan juga Rizal cepat sembuh supaya biarlah mereka boleh ada dalam proses belajar kita di saat ini ya. Untuk itu anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran lebih semangat lagi ya untuk kita berproses di hari ini, Ibu undang kita semua, kita akan ada dalam ice breaking sebentar. Ayo semuanya berdiri pembelajaran kita di hari ini. Untuk itu mari kita semua akan melakukan proses ice breaking kita dengan cara kita melakukan tepuk semangat. Semua tahu tuh tepuk semangat? Kita semua mulai tepuk semangat. Semangat. Kita ulang sekali lagi, kayaknya di belakang belum semangat. Ayo mesti semangat. Ayo kita ulang sekali lagi. Tepuk semangat. Semangat. Ya, terima kasih. Minggu lalu siapa? Oh, Esti, coba Esti, pelajaran minggu lalu masih ingat? Masih, Ibu. Tentang apa? Tentang limbah, Ibu. Oh, baik sekali. Ada lagi? Nola? Kalau tidak Nola, Safita. Selain limbah, kita bicara soal Contoh-contoh limbah, Ibu. Oke, baik sekali. Ibu senangnya karena kalian ternyata walau sudah di minggu ini, tetapi pelajaran minggu lalu masih tetap kalian ingat. Nah, untuk itu hari ini kita masih tetap pada KD yang sama ya. KD-nya yang kemarin itu KD 6 ya. Itu tentang bagaimana menganalisis sistem produksi kerajinan limbah berbentuk bangun data. Nah, dan tujuan pembelajaran kita hari ini adalah melalui pembelajaran dengan pendekatan kolaborasi, model pembelajaran START, peserta didik dapat menganalisis sistem kerajinan limbah berbentuk bangun data serta terampil ya memproduksi kerajinan limbah berbentuk bangun data dengan mengembangkan rasa ingin tahu ya, bertanggung jawab, tetapi juga berdisiplin. Ya, untuk itu materi kita hari ini terkait dengan aneka jenis kerajinan limbah dan juga manfaat dari kerajinan limbah berbentuk bangun data. Ya, untuk itu kita akan berdiskusi. Untuk itu Ibu akan bagi kalian menjadi 5 kelompok. Kerjanya ya.
pekerjaan kalian terkait dengan aneka jenis kerajinan limbah berbentuk bangun datar. Untuk itu Ibu berikan waktu untuk kalian ada dalam proses diskusi kurang lebih 15 menit. Presentasikan hasil kerja kalian pada masing-masing kelompok. Kelompok mana yang mau presentasi duluan? Oh, ternyata kelompok 2 yang sudah siap ya. Begitu Ibu mohon kesediaan kelompok 2 untuk maju di depan. Untuk kita akan sama-sama membahas terkait dengan materi yang disampaikan oleh kelompok 2. Kelompok 2 disilakan. Selamat pagi Bu Guru dan teman-teman. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan untuk kami kelompok 2. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Salah satu contoh kerajinan limbah berbentuk bangun datar adalah kerang. Limbah kerang atau cangkang kerang dapat dibuat kerajinan yang indah dan unik. Kerang sangat mudah ditemukan di pesisir pantai sehingga kerajinan kerang mudah dibuat kapan saja. Gimana kabarnya nih Dina? Ya, Bu Dina boleh minta waktunya sebentar ya? Iya, boleh silakan. Bu Dina, cakapan kita ini terkait dengan praktek mengajar yang sudah saya supervisi kemarin. Boleh ya Bu Dina? Boleh. Ya. Nah, Ibu Dina bagaimana perasaannya kemarin ketika ya, perasaan saya kemarin itu saya sangat lega ya Ibu Dina, karena saya sudah mempersiapkan segala sesuatu sebelum saya masuk di kelas dan jadi Ibu Dina saat saya observasi, Ibu Dina mengatakan kepada saya tentang strategi yang akan dilaksanakan di kelas. Apakah kemarin sudah dilaksanakan pada saat mengajar, Ibu Dina? Iya, yang kemarin itu saya sudah laksanakan ya. Jadi tetapi ternyatanya ada yang tidak sesuai. Karena kemarin saya suruh siswa mereka dapat membawa itu jenis kerajinan limbah berbentuk datar. Tapi ternyata dapatkan ada sebagian siswa yang dapat membawa kerajinan limbah berbentuk datar. Nah, kalau tujuan pembelajaran apakah sudah tercapai? Sudah pasti tentu ya, tujuan ini sudah tercapai. Dimana yang pertama, siswa dapat menganalisis ya kerajinan limbah berbentuk datar. Tapi juga dengan setelah proses pembimbingan itu berjalan, dan mereka sudah bisa membedakan mana yang dimaksudkan dengan apa jenis kerajinan limbah berbentuk datar, tapi juga jenis kerajinan limbah berbentuk datar. Oh iya, baik. Jadi secara umum tujuan pembelajarannya sudah tercapai. Nah, Ibu Dina, coba ceritakan kira-kira hal apa yang Ibu rasa harus tetap dipertahankan dan hal-hal apa yang harus ditingkatkan. Mungkin yang pertama yang dipertahankan itu adalah karena saya sudah bisa membahas itu dengan baik ya. Kedua, saya melakukan deskripsi. Oh iya, jadi deskripsi itu bukan saja ketika awal pembelajaran, tetapi juga saya buat ketika tidak pembelajaran, tapi kita masih terjadi ketika di bagian akhir proses pembelajaran bersama dengan lagi. Iya, saya supaya bisa lebih aktif. Oh, jadi itu yang harus dipertahankan ya, Bu Dina. Terus yang kira-kira harus ditingkatkan apa nih Bu Dina? Jadi mungkin kemarin yang lebih ditingkatkan misalnya kita banyak beberapa model yaitu salah satu aplikasi IT yang saya gunakan. Oh iya, itu membantu siswa supaya memudahkan mereka mengerti terkait dengan misalnya jenis kerajinan ya, supaya mereka mudah. Ya, sekaligus mereka lihat contohnya. Ya. Oke, nah rencana selanjutnya apa yang akan dilakukan? Mungkin sekali rencana yang saya lakukan adalah mungkin saya pertama lebih aktif lagi. Iya. Misalnya di kegiatan INDIP ya, di kegiatan INDIP itu banyak sekali ilmu yang kita dapatkan. Nah, kita kembali setelah masing-masing itu bisa mencoba proses pembelajaran. Terus dengan teman sejawat, iya itu melakukan seri ya. Iya. Teman sejawat, tetapi juga mungkin dengan teman-teman yang serumpun ya, kita saling berbagi. Terus kapan nih rencananya? Ya, mungkin setelah selesai ini langsung secepatnya ya, pasti itu lebih baik ya. Ya. Jadi bagaimana tanggapan Ibu Dina untuk kegiatan seperti ini?
Ya, tanggapan saya kegiatan supervisi ini mulai dari saya observasi supervisi yang telah dilakukan oleh Bu Ellen, bahkan juga pasca observasi saya rasa kegiatan supervisi ini dia sangat bermanfaat. Ya, karena dengan supervisi ini saya bisa mengetahui kira-kira apa yang menjadi kelemahan saya, dan itu bisa menjadi pertimbangan bagi saya supaya itu bisa meningkatkan lagi setiap pembelajaran saya di pertemuan-pertemuan berikutnya. Ya, jadi intinya Bu Dina senang ya dengan kegiatan supervisi ini. Nah, oke Bu Dina, memang benar kita ini kan mitra ya, dimana kita saling mengisi sehingga kedepannya kita bisa lebih baik lagi. Kemudian intinya bahwa apa yang kita lakukan semua berpihak kepada siswa ya, sehingga siswa itu dia lebih dapat berprestasi, dapat lebih memahami apa yang kita belajar nanti ketika di kelas. Pokoknya kita berusaha hanya untuk kemajuan dari siswa itu sendiri. Terima kasih ya Bu Dina untuk waktunya. Terima kasih banyak.